Bulan ini kita bicara soal the forgotten, yang dilupakan. Nah, kenapa kita bicara ini? Kita bicara karena kadang-kadang kita suka yang kita ingat cuman yang terkenal, yang besar. Kita ingat siapa Rasul Paulus, dia menulis 2/3 dari perjanjian baru. Minggu lalu kita belajar tentang salah satu muridnya, Timotius. Kenapa? Karena Timotius mungkin beberapa baca, tapi kita nggak tahu hidupnya kayak apa. Minggu lalu kita belajar bagaimana Timotius sudah terima Tuhan, sudah jadi murid Kristus dari muda. Dan Paulus bilang, hai Timotius, jangan takut karena engkau muda. Justru karena engkau muda, jadi teladan. Jadi buat kita yang merasa masih muda, dan memang masih muda, Paulus pesan satu hal sama kita, jadi teladan. Jadi teladan bukan soal saya harus punya apa dulu. Jadi teladan bukan soal saya harus punya jabatan tertentu dulu. Jadi teladan soal kehidupan sehari-hari yang anak muda pun bisa lakukan. Amin. Dari Timotius kita belajar. Kemarin diceritakan bagaimana Timotius punya iman yang murni itu. Ternyata dia melihat teladan dari ibu dan neneknya. Jadi buat kita yang sudah punya anak, yang sudah berkeluarga, yang sudah lebih senior, Paulus juga mau bilang, kita pun dipanggil jadi teladan. Teladan di mana? Minimal di rumah. Jadi jangan bilang, saya ibu rumah tangga, saya nggak bisa bekerja buat Tuhan. No, jadi teladan untuk anakmu itu bekerja buat Tuhan. Kenapa? Supaya anakmu bisa menjadi melihat bagaimana iman itu hidup. Dan bagaimana dia dibentuk dalam iman. Itu perannya siapa? Kita di keluarga. Jadi minggu lalu kita belajar bagaimana kita semua dipanggil jadi teladan. Nah kita hari ini kita akan belajar lagi tentang cerita-cerita mungkin tokoh yang belum tentu kita pernah dengar. Gitu ya. Hari ini kita belajar tentang Abigail. Gitu ya. Mungkin Daud kita kenal, hampir semua orang mungkin pernah dengar namanya Daud. Tapi hari ini kita akan belajar satu kejadian dalam hidupnya Daud yang ada tokoh yang namanya Abigail. Diambil dari 1 Samuel 25. Ayat 2 dibilang begini, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Jadi perusahaan itu sudah ada sejak dulu saudara ya. Nah orang itu sangat kaya. Dia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Jadi dari sini kita lihat cerita ini ada 2 tokoh. Yang pertama namanya Nabal, katakan Nabal. Yang kedua Abigail, katakan Abigail. Nah Nabal orang kaya, dia lagi ada di Karmel untuk pengguntingan bulu domba. Apa itu? Itu panennya orang yang punya peternakan. Kalau sawah pertanian panen, nah kalau yang punya gembala-gembala yang punya ternak, dia dapat uangnya waktu apa? Pengguntingan bulu domba. Kenapa? Karena bulunya ini akan diolah, dijual untuk ngasilin duit. Jadi ini hari raya yang penuh kegembiraan. Biasanya kalau panennya bagus, kalau pengguntingan bulunya bagus, maka uangnya banyak. Dan biasanya apa yang dilakukan? Dia akan party sama teman-temannya. Dan di sini juga ada CSR biasanya. Jadi CSR itu dari zaman Daud udah ada. CSR-nya apa? Dia biasanya dari hasil uang yang dia dapatkan, dia sisihin buat orang yang gak mampu. Gitu ya. Nah ini background ceritanya. Ayat 4. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel, temuilah Nabal, tanyakan keselamatannya atas namaku dan sampaikan salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Ayat 7, baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu. Dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel.
Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Tokoh ketiga dalam cerita kita hari ini namanya Daud. Kita hampir semua kita kenal siapa Daud. Daud adalah salah satu raja tersuksesnya Israel. Tapi pertanyaannya, ngapain dia di padang gurun? Daud di padang gurun karena dia lagi lari dari Saul. Dia lagi dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Daud diurapi sama Samuel untuk jadi raja, Saul gak terima. Karena Saul pengen yang jadi raja berikutnya anaknya Yonatan. Makanya Saul coba bunuh Daud, Daud lari. Nah menurut saudara, kalau orang dalam pelarian, itu orang yang berkelimpahan harta atau bukan? Orang lari yang penting nyelamatin nyawa, betul? Bukan nyelamatin harta. Jadi Daud lari, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia gak lagi dalam kondisi berlebihan. Makanya dia mengembara di padang gurun dan di sini dibilang gini, dan dia punya tentara, punya teman-temannya dan dia jagain tuh gembalanya si Nabal. Dibilang kalau gembala kamu di sini kita jagain, gak ada yang hilang. Nah Daud minta sama Nabal, ini kan hari raya, ini kan lagi panen, ini kan uangnya lagi banyak. Bolehlah CSR-nya saya minta, bolehlah saya dapat sebagian, toh saya kan kemarin udah jagain. Dan kalau saudara lihat di ayatnya, sopan banget ngomongnya untuk seorang Daud. Daud itu pengembaraan, dia lagi lari tapi juga gak sendirian. Nanti di ayat selanjutnya kita akan lihat minimal Daud membawa 600 orang. Gimana lari 600 orang saya juga gak kebayang. Gimana nyembunyiinnya tuh 600 orang. Tapi Daud bawa pasukan 600 orang sama-sama dia. Dan dengan kekuatan begitu dia bisa bilang gini, saya udah jagain kamu ya, minta. Tapi Daud enggak, Daud bilang apa? Biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu Nabal. Biarlah berikanlah hamba-hambamu ini dan kepada anak Daud apa yang ada padamu. Kayaknya Daud rendah hati banget ya. Tapi nanti kita akan lihat. Ternyata di dalam hati Daud keluarnya sopan banget, tapi di hatinya sombong banget. Kita lanjut ya. Ini yang menarik. Ayat 10, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Sebenarnya Nabal tahu gak siapa Daud? Tahu, bapaknya aja namanya tahu. Nabal bukan gak tahu, Nabal lagi apa? Kalau bahasa sekarang lagi nyepet Daud. Kamu kan lagi lari dari Saul, lu kan buronan. Saya orang kaya, siapa kamu? Kenapa saya harus kasih ke kamu? Masa kan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Gak jelas nih orang-orang. Itu Nabal dalam hatinya ngomong begitu. Dia ngomong ke orang-orangnya Daud gitu, kalian tuh gak jelas. Saya orang terhormat, kalian mah buronan, ngapain saya ngasih ke kamu? Nah saudara lihat ya, kadang-kadang kita ini karena kondisi, karena mungkin kondisi ekonomi, kepintaran, jabatan, kita suka ngomong nyeplos tanpa dipikir. Benar? Kita ngerasa paling oke, kita ngomong main nyeblak dulu, mikir kemudian. Ayat 13, setelah Daud mendengar kabar itu, setelah Daud mendengar jawaban Nabal, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedangkan 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Saudara disuruh pegang pedang sama jenderal perang. 400 orang ikut dia, kira-kira mau ngapain? Mau silaturahmi, halo minta makan ya gitu? Enggak. Menurut saudara 400 orang di bawah Daud mau ngapain? Daud bukan mau bukan mau menggertak Nabal. Daud tidak cuman mau membunuh Nabal, membawa 400 orang, Daud mau melakukan pembantaian. Lihat gak? Gara-gara salah ngomong, nyawa seluruh rumahmu bisa terancam. Lihat gak? Gara-gara salah bertindak, keceplosan Pak. Gak sengaja. Nah itu yang kita akan
bahas hari ini. Kenapa? Karena kita semua pernah ngalamin penyesalan. Betul? Kita pernah menyesal atas keputusan yang kita ambil. Sebentar lagi 12-12, tiap bulan kita ada Harbolnas, pusing gak? Dan kita selalu menyesal. Aduh, nyesel kan? Gak dibeli, habis tuh barangnya sekarang. Betul? Ada amin, beberapa ngangguk gitu ya. Sebaliknya, nyesel kan gak beli. Nyesel kan dibeli, sekarang harganya turun. Baik, jadi beli nyesel, gak beli nyesel. Kenapa? Karena pembelian kita didasari sama emosi. Kalau saudara udah hitung, saudara butuh, saudara beli, gak akan nyesel. Nah, saudara, banyak penyesalan dalam hidup kita. Kenapa? Karena keputusan kita yang sembrono. Banyak penyesalan yang terjadi karena kita ambil keputusan driven by ego, driven by emotion. Bukan logika, bukan apa kata Tuhan apalagi. Jauh banget itu mah. Begitu ngelihat marketplace diskonnya 50%, tanya Tuhan dulu gak? Enggak, tanya dompet dulu. Kalau rekening mencukupi, beli dulu baru tanya Tuhan terakhir. Benar gak? Itu yang kita lakukan, tapi pertanyaan saya gini, gimana kalau penyesalannya bukan sekedar beli barang apa enggak? Gimana kalau penyesalannya adalah penyesalan yang menghancurkan hidup kamu? Gimana kalau penyesalan kita adalah penyesalan yang menghancurkan keluarga kita? Saya sering cerita di sini gimana saya suka keceplosan kalau marah. Saya suka keceplosan kalau ngomong. Kalau anak saya bikin ulah, saya lagi capek, suka keceplosan. Hajar dulu. Begitu setelah dihajar, baru mikir, harusnya saya nggak segitunya ya marah sama anak saya. Saudara, biasanya setelah itu orang tua akan lakukan apa? Penebusan. Besoknya dibeliin es krim lah, besoknya dibeliin mainan lah. Betul? Tiba-tiba orang tua jadi generous, gak boleh makan minum es, minuman dingin tiba-tiba jadi boleh. Itu penebusan kita, tapi pertanyaan saya gini, apakah anak-anak lukanya akan selesai dengan es krim yang kamu bikin? Enggak. Anak-anak dikasih es krim, dikasih mainan akan happy, tapi lukanya akan tetap ada. Butuh lebih dari es krim untuk memulihkan luka mereka. Saya mau ajak kita berpikir gini, setiap pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita punya konsekuensi loh. Jangan sampai kita hidup dalam penyesalan. Kenapa Daud dan Nabal berlaku begini? Basicnya karena mereka sombong. Kalau dalam KBBI, sombong itu apa? Menghargai diri secara berlebihan. Congkak, ponggah. Kenapa Nabal bisa seenaknya begitu sama Daud? Karena dia pikir, saya punya uang. Saya sekarang kondisinya lagi oke banget. Lihat teman-teman saya orang-orang oke semua. Orang-orang berpengaruh di bangsa ini semua. Kamu buronan, siapa kamu? Kenapa Daud dengan mudahnya dia bilang, ambil pedang, kita sikat semua. Karena dia merasa, gue gak diperlakukan seperti seharusnya. Berapa banyak kita tersinggung dan kita di dalam gini, kurang ajar dia. Dia gak tahu siapa saya. Harusnya saya diperlakukan lebih dari ini. Saudara, itu sombong loh di dalam. Pertanyaannya, benarkah nilai saudara sedemikiannya? Kadang kita sombong karena kita merasa berkuasa atas diri sendiri, orang lain dan keadaan. Gak apa-apa, mungkin Daud bilang gini, gak apa-apa saya bunuh semua isi rumahnya Nabal. Toh saya punya pasukan, mereka gak akan bisa serang saya balik. Gak apa-apa saya lakukan ini. Waktu saya marah, gak apa-apa saya marahin anak-anak. Toh nanti saya bisa beliin es krim. Toh bisa saya beliin mainan. Tapi pertanyaannya, benarkah itu? Kamu bisa beliin mainan, tapi kamu belum tentu bisa memulihkan lukanya. Ada konsekuensi, ada hal yang gak bisa kita handle loh. Nah saudara, Galatia 6 ayat 3 bilang apa? Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Dan kita seringkali menipu diri sendiri. Saya merasa paling pintar, saya merasa paling oke, saya merasa paling hebat, dan saya merasa paling harus didengar. Padahal dibilang apa? Kita lagi menipu diri sendiri. Kenapa? Karena semua yang kita punya itu dari Tuhan. Waktu Daud mau membangun bait Allah,
Apa yang Daud bilang? Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, punyamulah kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, semua yang ada di langit dan di bumi punya Tuhan. Ayat 12 bilang apa? Kekayaan dan kemuliaan berasal dari Tuhan. Kalau saudara sama saya hari ini dipercaya Tuhan mengelola hartanya, itu asalnya dari Tuhan. Layakkah kita sombong dan layakkah kita merasa lebih tinggi dari orang lain? Kalau itu kita percaya dari Tuhan, maka Tuhan juga bisa ngasih ke orang yang kita sepelekan, betul? Kalau hari ini kita dipercaya, Tuhan bisa percaya harta yang lebih besar sama orang yang kita sepelekan hari ini. Tapi kan yang kerja saya, Pak. Tapi kan yang begadang buat ngerjain ini saya. Tapi kan ini kepintaran saya. Ulangan 8 ayat 18. Bilang apa? Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, kepintaran kita datangnya dari Tuhan. Kerja keras kita ya datangnya dari Tuhan. Kemampuan badan kita begadang datangnya dari Tuhan. Menyadari ini, layakkah kita sombong? Layakkah kita bilang, kamu gak memperlakukan saya buruk, kamu lebih rendah dari saya? Bisa gak kita seperti Nabal yang merasa lebih tinggi dari Daud? Dan bisakah kita seperti Daud yang menurut saya merasa lebih tinggi dari Tuhan karena dia mau mencabut nyawa orang sesuai keinginannya? Enggak. Ini penting untuk kita sadar bahwa semua ini adalah punyanya Tuhan. Galatia 6 ayat 7 dibilang apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Waktu kita mendasari semua keputusan kita dari ego, maka yang kita tuai apa? Penyesalan. Waktu kita marah, habisi semuanya, marah keluarin kata-katanya, yang akan kita tuai apa? Penyesalan. Kenapa? Sama seperti Nabal, dia gak sadar waktu ngomong, efeknya nyawa seluruh orang di rumahnya bisa hilang dalam semalam. Dia pikir baik-baik aja, orang kaya pasti punya pengawal, saya punya bodyguard. Tapi yang akan nyerang dia 400 orang, tentaranya Daud. Jangan biarkan ego kita menguasai hidup kita. Jangan biarkan ego, emosi menguasai keputusan kita. Kita lanjut ya. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi Nabal memaki-maki mereka. Keren banget ya. Dikasih salam baik-baik, dimaki-maki. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam. Jadi mereka ngejagain kami siang malam loh selama kami mengembalakan kambing domba. Ayat 17, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau buat. Nah ini kita harus belajar untuk ini. Sebelum memutuskan sesuatu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kita buat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia adalah seorang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Dursila itu rendah, tercela, tidak beradab. Jadi saudara pikirkan dan pertimbangkan apa yang harus kita buat. Kenapa? Karena kalau enggak, tapi kan enggak sengaja. Hey, marahin anak enggak sengaja itu efeknya tetap sama dengan yang disengaja kok. Kamu ngomong sama pegawai kita, sama atasan kita, sama teman kerja kita. Enggak sengaja. Ngomong kasar tapi enggak sengaja. Efeknya sama kok. Kita lihat betapa banyak sekarang orang makin pendek emosinya. Makin sumbu pendek ada di mana-mana. Di kerjaan berapa banyak konflik, kekerasan terjadi antara sesama rekan kerja, antara employer dan employee. Kenapa? Salah ngomong. Karena gak sengaja ngomongnya tapi efeknya panjang.
Lalu Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai, lalu berkata pada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahu. Saudara, yang di hijau bukan prinsip berumah tangga yang baik. Ya, karena berapa banyak kita berumah tangga dengan prinsip lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Gitu ya. Berapa banyak kita yang penting gini, beli dulu aja, nanti waktu barangnya datang, ups, sorry waktu itu kebeli atau gimana caranya gitu. Berapa banyak kita punya prinsip itu, ini bukan prinsipnya. Kenapa ini dicatat di Alkitab dan kita bilang ini hikmat? Karena ini kondisinya lagi genting. Dan kita akan lihat di bagian selanjutnya, Nabal lagi gak bisa diajak ngomong. Nabal lagi party, Nabal lagi mabuk. Kalau nunggu Nabal sadar dulu, selesai hidup semua rumah. Di situasi genting, Abigail memutuskan, udah berangkat dulu aja. Dan berjalan dulu kue-kuehnya. Kenapa? Karena kalau Abigail yang jalan duluan, kuehnya di belakang, bisa-bisa Abigail mati duluan. Jadi minta maaf itu butuh hikmat. Gak bisa kita nyakitin orang, nyakitin istri, ujuk-ujuk. Sorry ya. Sorry apa? Pokoknya sorry aja. Enggak. Biasanya kalau kita mau minta maaf dimulai dengan menyenangkan hatinya dulu. Harapannya Daud di padang gurun, udah lama gak ngeliat kue, dapat wangi-wangian kue, ada parsel dulu gitu kan. Parsel mendahului baru nanti minta maafnya di belakang. Waktu Abigail datang sama Daud dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya berkata, sia-sia aku melindungi segala kepunyaan orang ini. Beginilah Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada itu jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun daripadanya. Daud bilang gini, kalau sampai saya datang ke rumahnya Nabal, masih ada di pagi-pagi satu laki-laki yang hidup, berarti Tuhan lagi hukum Daud. Gila gak marahnya? Bahkan marahnya Daud, bawa-bawa Tuhan loh. Kadang-kadang kita marah, kita merasa benar di hadapan Tuhan kan. Kita ngerasa ini harusnya jadi jalan Tuhan. Kita menentukan Tuhan harusnya dukung saya. Karena saya lagi berjuang di jalannya Tuhan. Padahal yang Daud mau lakukan pembunuhan. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah dia turun dari atas keledainya, sujud menyembah Daud dengan muka sampai ke tanah. Dia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Abigail datang, Abigail bilang gini, saya aja yang dihukum, yang di rumah saya selamat. Perhatikan baik ya, karena sebenarnya kalau kita, mungkin kita akan ngomongnya lain. Daud, saya gak tahu kamu datang, selamatin saya. Kalau mau bantai, bantai yang di rumah. Betul gak? Ya kita akan, logisnya begitu, tapi Abigail bilang gini, saya yang mati, biar saya yang dikorbanin, yang di rumah selamat. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri mencari keadilan, biarlah menjadi sama dengan Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat. Jadi Tuhan, Daud jangan bikin dosa, kamu akan berlumuran darah. Jangan bikin pembunuhan, itu maksudnya Abigail. Lalu dibilang apa? Gak usah, Tuhan bersusah hati dan menyesal nanti karena udah membunuh bangsa sendiri. Dan karena Tuanku bertindak sendiri mencari keadilan. Daud kan percaya Tuhan, Tuanku kan percaya Tuhan. Keadilan datangnya dari Tuhan. Bukan dari kita harus cari sendiri, itu kata Abigail sama Daud. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku, kata Daud, daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tidak segera datang menemui aku, pasti tidak ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengar perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Saudara, siapa Abigail? Abigail cuma perempuan biasa. Siapa Abigail? Abigail gak punya jabatan penting. Siapa Abigail? Abigail bukan siapa-siapa. Tapi Daud mau mendengarkan Abigail. Daud mau mendengarkan prinsip firman Tuhan yang dibawa Abigail. Berapa sering
kita gak mau mendengarkan orang yang kita anggap rendah. Suami-suami, berapa sering kita tidak mau mendengarkan pendapat istri kita. Karena merasa apa? Saya lebih pintar. Saya yang cari uang. Saya yang jadi pemimpin keluarga. Kamu diam aja. Berapa sering kita merendahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa kita sulit mendengar? Karena kita sombong. Merasa lebih pintar, merasa lebih capable, merasa lebih tinggi dari orang lain. Berapa sering kita gak mau mendengarkan. Daud mengajarkan sama kita, dengerin loh. Bahkan pada perempuan yang zaman itu dinilai kelas 2. Pada perempuan yang gak pakai pasukan, gak pakai pedang. Pada perempuan yang ngomong biasa-biasa aja. Tapi Daud mau mendengar firman Tuhan. Berapa sering kita merendahkan peran istri kita. Berapa sering kita merendahkan peran ibu kita. Karena kita menganggap hero-nya tuh papa kita. Hero-nya tuh suami. Hari ini saya mau ajak, jangan-jangan waktu kita sibuk bekerja, istri kita berkorban banyak buat keluarga. Yang kita gak pernah sadarin, kita gak pernah bahkan say thank you buat mereka. Pernah gak kita say thank you? Saya pelayanan, saya kerja full, thank you ya. Kamu kasih penjelasan ke anak-anak. Padahal anak-anak selalu waktu saya mau keluar, saya setiap malam mau keluar atau mau buka laptop pasti gini, papi mau ke gereja ya? Papi mau kerja ya? Berapa banyak waktu dan cara yang harus istri saya lakukan untuk gini. Papi kerja, tapi papi tetap sayang kamu kok. Papi tetap sayangnya ke kamu gak bisa digantiin sama yang lain kok. Berapa banyak pengorbanan dari wanita yang ada di sekeliling kita. Yang berkorban untuk menjaga keluarga kita tetap utuh dan tetap tumbuh dengan baik. Yuk, abis ini saya thank you sama istri kita. Saya thank you sama mamah kita. Karena pengorbanannya luar biasa. Yakobus 1 ayat 19-20 bilang apa? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara bayangin kalau Daud cepat marah, lambat mendengar. Apa yang terjadi? Daud tangannya akan berlumuran darah. Orang-orang yang tidak bersalah. Beruntung kita dikasih contoh sama Daud. Bagaimana dia mau mendengar dan dia mau lambat untuk marah. Ayat 21-nya bilang apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hari ini kita dengar firman, harus apa? Cepat dalam mendengar, lambat dalam berkata-kata dan marah. Pertanyaannya gini, mau lakukan gak? Kalau kamu gak lakukan, kamu sedang menipu diri sendiri. Dari Daud kita belajar, taklukkan ego, izinkan firman menguasai hidup kita. Sampailah Abigail kepada Nabal. Abigail pulang. Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja. Nabal riang, gembira dan mabuk sekali. Makanya Abigail gak bisa ngomong sama Nabal. Kenapa? Nabal lagi mabuk. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun sampai fajar menyingsing. Tetapi waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya lah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dadanya dan dia membatu. Hah? Saya kan ngomong asal segitunya ya. Saya kan ngelakuin ini asal, spontan aja. Segitunya ya. Berapa banyak kita ambil keputusan yang begitu Pak? Bu. Berapa banyak kita ngambil keputusan gak mikir. Dan kita menyesal di belakang. Ayat 38 dan kira-kira 10 hari sudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga dia mati. Ayat 40, para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian. Daud menyuruh kami kepadamu mengambil engkau menjadi istrinya. Dari Abigail kita belajar apa?
Kita belajar tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tetapi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Abigail dengan sangat mudah bisa bilang, Daud ambil aja, kamu ngapain saya boleh, saya yang penting saya hidup, bunuh yang sana. Abigail bisa lari, gak usah ketemu Daud. Dia lari jauh-jauh karena apa? Dia udah dengar pembantaian akan terjadi. Tapi Abigail tidak lakukan itu dan Abigail bilang, Daud kalau mau hukum saya aja. Dan saudara tahu ini pesan Paulus buat semua murid Kristus yang ada di sini. Dan semua murid Kristus yang ada di dunia untuk apa? Mengutamakan kepentingan orang lain. Ini prinsip yang ketiga, tidak mencari kepentingan diri sendiri tetapi menganggap yang lain lebih utama. Kenapa? Karena Yesus juga lakukan itu. Kalau kita bandingkan Abigail dengan Yesus, Abigail tahu bahwa Nabal dan seisi rumahnya akan binasa oleh murkanya Daud. Yesus tahu bahwa semua manusia akan binasa oleh murkanya Tuhan. Abigail berinisiatif untuk mendamaikan Daud dan Nabal. Gak ada yang suruh Abigail. Gak ada yang maksa Abigail buat jadi juru pendamaian. Abdinya gak bisa maksa dia. Abdinya cuma ngasih info. Yesus berinisiatif mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus tebus kita karena sebelum kita jadi baik. Yesus tebus kita sebelum kita punya pikiran buat bertobat. Abigail menawarkan diri sebagai korban pendamaian. Yesus menyerahkan nyawa supaya kita diterima kembali oleh Allah. Yesus mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya sendiri. Yesus mengosongkan dirinya. Yesus menyerahkan nyawanya supaya kita dan Tuhan bisa damai kembali. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah gak ditentukan sama berapa kepintaran yang kamu punya. Kasih Allah gak ditentukan sama berapa bakat yang saya punya. Kasih Allah gak ditentukan sama berapa harta yang Tuhan percayakan sama saya. Kasih Allah dinyatakan lewat Yesus yang datang, menderita, mati. Filipi bilang malah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Supaya apa? Kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saling mengasihi bukan option. Waktu kita ngerasa betapa gilanya sayangnya Yesus sama saya, mengasihi itu gak bisa ditawar. Mengasihi itu gak bisa di stop keluar dari kita. Mengasihi itu akan ngeflow. Seperti gelas yang diisi air. Dia gak usah ngeden. Saudara pernah ngelihat gelas ngeden ngeluarin airnya? Gak bisa. Gimana dia ngeluarin airnya? Waktu kasih itu masuk, kasih itu penuh, dia akan langsung keluar. Dan itulah yang Tuhan minta. Kasihilah sesama manusia. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Yuk, buat kita yang belum terima Tuhan, saya mau bilang, Tuhan mengasihimu luar biasa. Setelah selesai, saudara duduk di tempat saudara. Biarkan tim pastoral datang, tim doa datang mendoakan saudara. Buat kita yang sudah menerima kasih itu, jangan ceroboh, jangan jadi batu sandungan. Yuk, karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Ya. Mari kita nyanyikan pujian ini, mari kita nyanyikan lagu ini supaya ini boleh jadi doa kita sama Tuhan. Betapa hatiku
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Yes, thank you Tuhan, thank you. Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidup. Yes, pakai hidup kami Tuhan, Jiwa dan raga, pakai waktu kami Tuhan, pakai pikiran kami Tuhan. Miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yes Tuhan, pakai kami Tuhan untuk jadi saluran kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami boleh mengerti betapa panjangnya, dalamnya, lebar yang kasih Tuhan sediakan buat kami. Kami berdoa Tuhan, biar kasih itu terus melimpah atas kami Tuhan, memenuhi hidup kami dan melimpah keluar Tuhan. Supaya orang di sekitar kami Tuhan boleh mengerti kasih itu, boleh merasakan kasih itu lewat hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar semakin hari kami semakin mengecil dan Yesus yang semakin bertambah dalam hidup kami. Semakin hari ego kami semakin mengecil dan kasih Yesus semakin keluar dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biar semakin hari kami bisa semakin mementingkan kepentingan orang lain dibanding ego kami Tuhan. Karena kami mengerti Yesus menebus kami bukan untuk kami hidup nyaman. Kami mengerti Yesus tebus kami supaya kami boleh jadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk membuat keputusan demi keputusan yang bijaksana Tuhan. Ajar kami melangkah, ajar kami berpikir, berkata-kata, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami gak mau jadi anak Tuhan yang sedang menipu diri kami. Thank you Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yes. Thank you Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan.
Biar kami memberi dengan hati yang penuh sukacita. Biar kami memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kami mengerti bahwa kami dilibatkan Tuhan dalam pekerjaannya. Karena kami mengerti bahwa kami mengembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan. Semua kemampuan kami berasal dari Tuhan. Semua yang ada di dalam kami itu miliknya Tuhan. Dan kami mau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai persembahan kami Tuhan untuk memperluas dampak kasih-Mu untuk bumi ini Tuhan. Untuk dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.